semua jalanmu. Shalom teman-teman dan kakak GSM. Selamat hari Minggu. Walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan hilang dari muka bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Kristina Canyana Sinaga. Saya Niko Jadiaman Sinaga. Selamat hari Minggu kakak-kakak GSM dan teman-teman kita semua. Selamat beribadah secara online ya. Tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu kakak GSM. Selamat hari Minggu teman-teman. Minggu kita semua. Walaupun kita beribadah dari rumah, tetap semangat ya. Dan jangan lupa berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita, Lingkupiku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami mempersembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan terbatas, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari semangatkan. Yuk kita angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya.
Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan menghafal dasar titah pertama sampai dengan titah ke-10. Shalom teman-teman, inilah titah pertama sampai ke-5. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan segala pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu. Titahnya yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau kodanya atau apapun yang dipunyai sesamamu.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus jika hari ini kami punya kesempatan yang baik untuk beribadah. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar tertuju kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini diambil dari 1 Yohanes 3 pasal yang pertama sampai ke-7. 1 Yohanes 3 pasal yang pertama sampai ke-7. Kak Jelita akan membacakan untuk kita semua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali Kak Jelita bisa menyapa adik-adik semua. Nah, adik-adik, siapa nih yang juga senang seperti Kak Jelita? Ayo angkat tangan. Adik-adik lagi senang gak hari ini? Coba dong cerita, kira-kira senangnya karena apa ya? Kalau Kak Jelita hari ini senang banget karena bisa menyapa adik-adik di rumah. Ya, meskipun ibadahnya masih online, tapi tetap harus sukacita. Nah, adik-adik hari ini senang karena apa? Ada yang senang karena hari ini sudah beribadah, mantap. Ada yang senang karena ternyata sudah terima rapot, keren. Ada yang senang karena ternyata nilai rapotnya bagus, good job adik-adik. Atau ada juga yang hari ini senang karena dapat hadiah dari papa mama, karena bisa naik kelas. Keren banget ya. Atau ada juga yang senang karena baru bertemu dengan teman-temannya. Mantap juga, senangnya banyak banget ya. Nah, adik-adik, dari semua kesenangan-kesenangan yang kita punya, ada satu hal loh adik-adik yang paling kita senangi. Apa ya kira-kira? Jawabannya ada dalam firman Tuhan hari ini. Apa sih jawabannya? Nah, adik-adik, Kak Jelita kasih tahu, satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup kita adalah kita ini disebut sebagai anak-anak Allah.
Keren banget ya adik-adik ya. Ternyata Kak Jelita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Dan adik-adik di rumah juga disebut sebagai anak-anak Allah. Wow, keren banget. Ternyata kita ini adalah sebutannya anak-anak Allah. Siapa yang gak senang coba adik-adik disebut sebagai anak-anak Allah? Misalnya nih adik-adik disebut, namanya siapa? Namanya Jonathan. Oke, Jonathan, anak Allah. Senang banget dong pastinya ya. Atau ada juga disebut, namanya siapa? Namanya Markus. Oke, Markus, kamu adalah anak iblis. Sedih banget pasti adik-adik ya. Siapa adik-adik yang mau disebut sebagai anak iblis? Siapa? Pasti nggak ada dong. Semuanya ingin disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah ciptaan Allah. Dan karena kita adalah ciptaan Allah, maka kita adalah anak-anak Allah. Pasti tidak ada seorang pun yang ingin disebut sebagai anak iblis, anak jahat, anak berdosa. Pasti nggak ada ya adik-adik. Semuanya ingin disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah disebut sebagai anak Allah, berarti hidup kita juga harus mencerminkan Allah kita. Allah kita itu adalah Bapa kita. Nah, karena kita anaknya, artinya adalah bahwa kita juga harus mencerminkan hidup sebagai anak dari Bapa kita atau dari Allah kita. Adik-adik pernah dengar lagu pujian nggak? Di dalam dunia ada dua jalan. Kita nyanyi bareng-bareng yuk adik-adik. Kak Jelita akan menyanyikan untuk adik-adik. Adik-adik juga ikutan ya di rumah. Di dalam dunia ada dua jalan. 1, 2, ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Itu dia lagunya adik-adik, lagu sekolah minggu kita yang mengingatkan bahwa ternyata sebagai anak-anak Allah kita diberi pilihan untuk mengikuti Allah atau tidak. Dari lagu pujian tadi disebutkan ada dua jalan nih adik-adik. Ada dua jalan. Jalan yang lurus dan besar atau mau jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Adik-adik mau ikut yang mana nih adik-adik? Kalau Kak Jelita sih sudah pasti pilih jalan yang sempit ya. Karena jalan yang sempit itu adalah jalan menuju kebenaran atau jalan menuju hidup yang kekal. Nah, adik-adik, rupa-rupa dosa itu banyak ragamnya ya. Seperti lagu tadi yang mewakili perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Ternyata kita dihadapkan pada dua jalan. Kalau adik-adik memilih jalan yang besar adalah jalan orang yang suka untuk mendengarkan dan mengikuti godaan iblis. Nah, adik-adik, kalau namanya godaan iblis itu jalannya pasti mulus seperti jalan tol. Wus gitu ya. Jalannya bisa cepat banget. Tetapi cepatnya kemana? Cepatnya ke neraka adik-adik. Cepatnya kemana? Cepatnya ke dalam kehidupan yang nyungsep ya adik-adik ya. Dalam kehidupan yang sengsara, dalam kehidupan yang menyakitkan, dalam kehidupan neraka yang dimana apinya tidak akan pernah padam. Nah, adik-adik, dibakar deh semua orang yang ada di dalam neraka. Orang-orang yang selalu memilih jalan yang pintas untuk menjadi kaya dengan berbuat dosa. Orang-orang yang memilih jalan yang pintas untuk menjadi terkenal dengan melakukan hal-hal yang buruk. Masuk deh ke dalam neraka. Dan akhirnya sengsara, kehidupan yang menyengsarakan ada di dalam neraka. Mau nggak adik-adik masuk dalam neraka? Mau nggak adik-adik?
Pastinya tidak mau ya adik-adik. Nah, yang namanya jalan yang mulus supaya cepat sampai, tidak capek di jalan. Memang sih ya, pasti neraka itu menawarkan segala sesuatu yang mudah, yang menyenangkan di awal, tapi akhirnya tidak menyenangkan. Nah, adik-adik, dibandingkan dengan kita memilih jalan yang mulus, kenapa tidak kita memilih jalan yang benar? Jalan yang sempit tetapi diberkati Tuhan. Artinya bahwa kita hidup dengan berbagai kesusahan tetapi melakukan hal yang benar. Contohnya nih adik-adik, di sekolah mau ujian, online mau ujian, tidak ada guru yang awasin. Guru sudah sampaikan, kertas ujiannya dibuka pada saat mau ujian ya anak-anak. Oke, jawabannya oke. Tetapi ada yang berbuat curang, dia mau cepat selesai, cepat dikumpulkan. Akhirnya sebelum waktunya soal ujiannya udah dibuka, amplopnya udah dibuka, lalu minta dikerjakan sama kakaknya, atau lalu minta dikerjakan sama orang tuanya. Itu namanya berbuat curang ya adik-adik ya. Dia mau mendapatkan nilai yang bagus, tetapi dengan cara yang tidak benar. Nah, tapi kalau anak-anak Tuhan harus punya prinsip. Karena guru memerintahkan bahwa hanya dibuka pada saat jam ujian, lalu anak-anak Tuhan membukanya pada saat jam ujian, mengerjakannya dengan tekun, mengerjakannya dengan sendiri, dan mengerjakannya dengan penuh kejujuran. Susah nggak adik-adik? Ya pasti susah dong ya. Capek nggak adik-adik? Ya pasti capek, karena belajarnya jadi 2 kali lipat. Mengerjakannya juga harus diburu-buru karena ada waktunya. Mengerjakannya juga harus penuh konsentrasi agar hasilnya bagus. Tetapi hasil akhirnya adalah ketika nilainya keluar, adik-adik akan tersenyum bahagia. Ternyata kejujuran itu akan selalu berbuah kebaikan dan kebahagiaan. Pasti lebih senang dong adik-adik dapat nilai 10 dari hasil kerja sendiri daripada dapat nilai 10 dari hasil contekan. Iya kan adik-adik? Kalau nyontek sih gampang ya, tinggal minta aja, tinggal WA teman. Tapi kalau mengerjakan sendiri, hasilnya lebih bagus dan juga kita akan merasa lebih bahagia. Dan kita akan bangga pada diri kita bahwa ternyata walaupun saya ujian online, saya tetap bisa berlaku jujur. Saya tetap bisa menjawab semua ujian dengan baik. Itu baru namanya anak-anak Allah. Nah, adik-adik, setiap hari dalam kehidupan kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kita mau ikut jalan yang mulus, yang lurus, tapi bersama iblis, atau kita mau ikut jalan yang sempit, berkelok-kelok, butuh usaha yang besar, butuh semangat yang besar, tetapi hidup kita diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, sudah pasti orang yang berusaha keras, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kejujuran, orang yang bekerja keras, orang yang punya prinsip yang kuat di dalam Tuhan, sudah pasti hidupnya diberkati. Tidak perlu diragukan adik-adik. Banyak orang yang berhasil karena hidup di dalam Tuhan. Tapi banyak juga orang yang gagal dalam kehidupannya karena mengikuti iblis. Wah, kasihan banget ya. Makanya adik-adik, sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kenapa kita harus hidup di dalam kebenaran? Ya tentu saja karena kebenaran inilah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Dan hidup dalam kebenaran artinya bahwa kita hidup dengan menjadikan Yesus kita sebagai juru selamat kita. Nah, adik-adik jangan khawatir lagi untuk melewati kehidupan ini, bahwa ketika kita memilih menjadi anak-anak Allah, maka kita harus punya prinsip untuk hidup di dalam kebenarannya. Tenang aja adik-adik, iblis mah boleh di mana aja, iblis mah datang dari mana aja, tetapi anak-anak Allah punya iman yang
kuat. Anak-anak Allah punya iman yang kokoh sehingga tidak ada deh kompromi pada iblis. Ya kan adik-adik? Setuju ya? Jadi mulai sekarang adik-adik dalam hal apapun, mau itu hal yang kecil, mau itu hal yang besar, mau itu pekerjaan rumah, mau itu pekerjaan dari sekolah, atau PR dari sekolah, atau ujian dari sekolah, atau ujian di dalam rumah, apapun itu kita akan mengerjakannya di dalam kebenaran. Karena kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, artinya bahwa kita juga harus hidup mencerminkan Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang jujur, Allah yang penuh kasih, Allah yang penolong, Allah yang pemurah, dan Allah yang tentunya melakukan segala hal-hal yang baik, maka kita juga harus hidup seperti itu. Jadi jangan sampai adik-adik ya, sebutannya anak-anak Allah, tapi kok perbuatannya enggak banget deh gitu ya. Atau misalnya orang tua hari ini kita disebut sebagai anak-anak Allah, tapi disuruh orang tua nggak mau, disuruh berdoa nggak mau, disuruh sekolah minggu malas-malasan. Gimana dong? Malu dong ya sebutan sebagai anak-anak Allah, tapi kelakuannya tidak. Ya malu dong, gitu ya, disorakin sama iblis, gitu. Sebutannya aja anak Allah, tapi mah kelakuannya sama kayak saya, kata iblis. Ntar diketawain loh adik-adik ya. Jadi mulai hari ini adik-adik harus punya prinsip bahwa ya karena saya anak-anak Allah, maka saya juga mau hidup sebagai anak-anak Allah. Harus ya adik-adik. Jadi ketika adik-adik berbuat kebaikan, ketika adik-adik melakukan hal-hal yang baik di rumah, di sekolah, ataupun dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi anak-anak kesayangan orang tua, kesayangan orang-orang di sekitar kita, dan terlebih lagi adalah kesayangannya Allah. Harus dong ya, kalau itu kita harus menjadi anak-anak kesayangannya Allah. Nah, oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi anak-anak kesayangan Allah. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 20. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya untuk dihafalkan dan dikirim ke Facebook Sekolah Minggu GKPS Tambun. Kenapa sih harus dikirim Kak Jelita? Supaya walaupun kondisinya beribadah seperti online dengan sekarang ini, tapi adik-adik tetap menghafalkan firman Tuhan. Karena apapun kondisinya, hidup kita harus selalu berdasarkan kepada firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita di hari Minggu ini. Mari kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh senang, kami sungguh berbahagia, dan terlebih kami sungguh diberkati untuk firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami disebut sebagai anak-anak Allah, maka hidup kami juga harus mencerminkan hal-hal yang baik, mencerminkan segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu kiranya menuntun setiap langkah hidup kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, agar selalu melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siap melewati hari-hari dalam kehidupan kami bersama dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pada minggu ini kreativitas kita akan dibagi menjadi 3 seperti biasa ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik kelas kecil akan mendapatkan kreativitas berupa permainan seperti ini.
Nah, adik-adik di permainan ini harus menghubungkan jalan mana yang menuju kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. And for the next, nah adik-adik kelas besar akan memberikan permainan seperti ini. Nah, di permainan ini adik-adik kelas besar akan mencari kata-kata di dalam huruf-huruf tersembunyi yang clue-nya sudah ada di bagian bawah dari gambar tersebut. Dan yang terakhir, untuk adik-adik kelas remaja akan membuat suatu kreativitas yang bisa adik-adik gunakan sebagai penghias semangat atau penghias ruangan dan reminder adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau jadi penghiasan di meja belajar, adik-adik bisa kasih penyangga di belakangnya, atau untuk adik-adik yang mau jadikan ini sebagai hiasan di dinding, nah adik-adik bisa berikan penggantung atau di belakangnya langsung ditempelkan di tembok-tembok kamar ya. Untuk video tutorialnya kita lihat di video yang berikut ini ya. Oke adik-adik, sekian tadi penjelasan tentang kreativitas minggu ini. Adik-adik boleh ikuti, boleh kerjakan. Lalu setelah itu bisa adik-adik fotokan dan dikirim di grup sekolah minggu. Kakak tunggu ya kreativitas adik-adik. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Tuhan Yesus berkati. Dadah! Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Kita angkat tangan kita. Sama-sama kita katakan, Huberedon Bani Harajaon Linai Bata. Amin. Kita angkat satu pujian sejuta. Ada sejuta
kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari adik-adik, kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik di mana kami anak-anak Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam persembahan kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dengan tulus, dan kiranya Tuhan setiap persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ingatkan kami anak-anak-Mu Tuhan senantiasa untuk selalu belajar memberikan yang terbaik dari segala hal yang sudah kami terima dalam hidup kami daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita juga akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap sukacita ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjadi anak-anak Allah. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Bye semuanya. Bila